Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas Dasam, yaitu Banyumas Data Sampah. Nah, Banyumas Data Sampah ini, atau bisa disingkat sebagai Mas Dasam, itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dirancang untuk membantu KSM, yaitu kelompok swadaya masyarakat, UPKP, dan DLH dalam mengelola data sampah secara lebih terstruktur, cepat, dan transparan. Oke, baik. Di sini ada bagian empathize. Yang di sini ada 3 role user, yang dimana 3 role user ini mempunyai 4 tugas utama. Yang pertama, KSM itu melaporkan data sampah, terus nanti akan diterima oleh PKP untuk diverifikasi. Kalau sudah dicek, data akan dikirim ke DLH sebagai rekap data. Mungkin ini adalah beberapa data laporan yang disampaikan oleh KSM ya, yang harus dilaporkan ke KSM, yaitu ada hasil pilihan, pengangkutan timbunan, dan fokusnya. Oke, ini kita masuk ke MPTM bagian admin ya, admin DLH, di mana kita mengambil di sini eh, link kampus Sahadilah yang jabatannya itu sebagai arsiparis ahli pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan MPTM-nya. Jadi seorang admin DLH ini seringkali mengatakan bahwa pencarian laporan itu lama, sangat sulit dan menasik. Rasa perlu adanya sistem pencarian yang terpusat agar pekerjaannya lebih efisien. Dalam kesehariannya, Amidala ini memikirkan banyak cara manual untuk menemukan data, mulai dari membuka file satu persatu, mengecek flash disk, hingga bertanya kepada rekan kerja. Amidala menyadari bahwa pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat jika sistem penyimpanan rapi dan data tersimpan dengan aman serta mudah diakses. Namun di balik aktivitas tersebut, ia kerap merasa frustasi dan khawatir ketika data sudah ditemukan. Meski pada akhirnya muncul rasa lega begitu laporan yang dicari berhasil ditemukan. Oke, selanjutnya di sini MPTN PKP kita mengambil dua, yaitu Wahiden dan Heru Kurniawan. Oke, di admin PKP ini mereka ini menyampaikan bahwa proses pemeriksaan laporan KSM itu masih manual dan memakan waktu lama. Mereka memikirkan pentingnya akurasi data karena di dasar kebijakan DLH serta perlunya sistem yang lebih efisien. Dalam kesehariannya, mereka ini mengumpulkan laporan, memvalidasi, menyusun rekap, dan kadang turun langsung ke lapangan. Meski merasa terbebani oleh proses yang rumit, mereka tetap berkomitmen menjaga kualitas laporan dengan berharap ada dukungan sistem digital agar pekerjaan lebih cepat dan transparan. Oke, selanjutnya benchmark dari admin KSM, kita mengambil ada Pak Sutaro dan Anissa Rossi. Oke, admin KSM menyampaikan bahwa pencatatan lahan sampah masih dilakukan secara manual di buku atau Excel dan berharap ada aplikasi yang bisa langsung digunakan untuk melapor ke DLH. Mereka memikirkan bahwa jika data rapi, pekerjaan akan lebih mudah dan laporan akan lebih percaya. Mereka juga ingin sistem yang sederhana dan bisa digunakan lewat handphone, karena pencatatan manual rawan kesalahan dan memakan waktu. Dalam kesehariannya, mereka mengumpulkan dan memilah sampah, mencatat hasilnya, mengirim laporan ke PKP, dan berkoordinasi dengan anggota lain. Meski sering merasa frustasi karena pencatatan yang rumit, mereka senang jika laporannya terima dengan baik dan antusias menaati inovasi digital yang bisa mempermudah pekerjaan mereka. Kemudian ada problem statement. Nah, problem statement yang dari admin KSM itu adalah seorang pegawai KSM yang mencatat dan mengolah sampah setiap hari, membutuhkan sistem catatan digital yang sederhana dan konsisten karena pencatatan manual di buku itu rawan salah. Nah, kemudian memakan waktu karena masih manual dan sering menghasilkan data yang tidak seragam antar anggota. Next. Nah, untuk dari admin UPKP itu sama petugas UPKP yang menjadi penghubung antara KSM dan DLH. Nah, itu membutuhkan sistem validasi dan rekap data yang lebih cepat dan akurat karena proses manual saat ini itu memakan waktu yang lama. Kemudian rawan kesalahan dan menghambat kelancaran pelaporan resmi dari laporan ke DLH. Next. Nah, kemudian dari admin DLH sendiri ini, seorang arsiparis DLH yang bertanggung jawab mengelola laporan sampah. Ia membutuhkan sistem pencarian dan penyimpanan data yang terpusat
karena laporan dari KSM dan UPKP sering tercecer di berbagai perangkat dan format, sehingga proses pencarian data itu menjadi lambat, tidak efisien, dan menimbulkan frustasi. Selanjutnya yaitu value proposition and idiot. User yang pertama adalah admin KSM, yaitu dari fitur melaporkan data sampah adalah bentuk form, fitur melihat riwayat laporan, fitur memfilter data laporan, fitur mendownload rekapan laporan ke Excel, fitur melihat profil, dan fitur mengedit laporan. Selanjutnya, ada admin UPKP. Fitur menampilkan statistik data sampah, fitur memverifikasi data laporan dari KSM, fitur menampilkan riwayat dan laporan sampah dari KSM, lalu fitur mengunduh rekapan laporan data sampah ke Excel yang bisa difilter. Selanjutnya yaitu pada admin paling atas yaitu admin DLH, yaitu hampir sama semuanya role-nya seperti UPKP, tapi terdapat beberapa perbedaan, yaitu bisa membuat akun untuk KSM dan UPKP, fitur melihat dan mengedit data dari profilnya KSM dan UPKP. Next. Selanjutnya menampilkan uji testing yang kita udah lakukan. Dan ini dokumentasinya, berikut untuk keterangan dari uji testingnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk testing yang pertama itu dari POV users, aktif yang pertama ada aktivitas login, skenario pengujiannya itu ada user login dengan data valid, user login dengan password salah, dan user login tanpa mengisi field. Salah satu contoh detailnya di sini user login dengan data valid, itu dengan data inputnya username dan password valid. Expected result-nya login berhasil dan dashboard tampil kurang dari 3 detik, dan statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas input laporan data sampah, skenario pengujiannya ada user mengisi form laporan dengan data lengkap, dan user mengisi form laporan tidak lengkap. Contoh detail testingnya, di sini user mengisi form laporan dengan data lengkap, dengan dimasukkan data input, lokasi, jenis sampah, foto, dan deskripsi. Expected result-nya laporan berhasil disimpan dan status tesnya pas. Selanjutnya ada aktivitas riwayat laporan data sampah dengan skenario pengujian. User membuka halaman riwayat laporan dan user membuka detail laporan. Contoh testingnya di sini pada user membuka detail laporan, itu data inputnya klik salah satu laporan, dan expected result-nya detail akan tampil dan status testingnya pas. Selanjutnya ada aktivitas unduh laporan data sampah. Di sini skenario pengujiannya user mengunduh laporan, data inputnya klik tombol unduh, expected result-nya file laporan berhasil diunduh dan statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas filter laporan data sampah. Skenario pengujiannya ada user memfilter laporan berdasarkan bulan dan tahun, data inputnya bulan dan tahun, expected result-nya data laporan tampil sesuai filter dan statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas dashboard. Skenario pengujiannya UPKP membuka dashboard, data inputnya kosong, dan expected result-nya statistik total sampah, RDF, dan data yang lainnya akan muncul. Statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas konfirmasi laporan data sampah. Skenario pengujiannya ada UPKP menerima laporan dan UPKP menolak laporan. Contoh detail testingnya di sini UPKP menerima laporan, data inputnya klik tombol terima. Expected result-nya status laporan berubah menjadi diterima. Statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas edit laporan data sampah. Skenario pengujiannya ada user mengedit laporan dengan data valid dan user mengedit laporan dengan data tidak valid. Contoh testing detailnya, user mengedit laporan dengan data valid, data inputnya perubahan data laporan, expected result-nya data laporan berhasil diperbarui, dan statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas riwayat laporan data sampah.
Skenario pengujiannya, sistem menampilkan laporan dari penyimpanan, data inputnya kosong, expected resultnya, data laporan tampil dengan benar. Statusnya pas. Selanjutnya ada aktivitas membuat akun KSM. Skenario pengujiannya ada user membuat akun KSM dengan data valid dan user membuat akun KSM dengan data tidak lengkap. Sini detail testingnya, user membuat akun KSM dengan data valid, data inputnya, data akun lengkap, expected resultnya, akun KSM berhasil dibuat, dan statusnya pas. Selanjutnya untuk testing bagian DLH, bagian testing DLH di sini ada aktivitas konfirmasi laporan data sampah, lalu ada filter laporan data sampah, selanjutnya ada konfirmasi laporan data sampah, yang kelima ada riwayat laporan data sampah, selanjutnya ada aktivitas unduh laporan data sampah, selanjutnya detail laporan data sampah, selanjutnya aktivitas navigasi riwayat laporan, selanjutnya ada fitur dashboard DLH, lalu fitur membuat akun UPKP, dan fitur membuat akun KSM. Oke, selanjutnya testing untuk bagian role UPKP yang untuk aktivitas atau fiturnya ada akses UPKP, konfirmasi laporan, riwayat laporan, detail laporan, dashboard UPKP. Nah, untuk skenario-nya ada sistem memuat halaman saat autentikasi belum siap. Untuk konfirmasi laporan, sistem mengambil token akses. Untuk riwayat laporan, akses halaman oleh role non UPKP, dan lain-lain. Terus, untuk riwayat laporan, sistem mengambil ringkasan data. Terus, untuk detail laporan, konfirmasi dan sistem simpan laporan. Terus, yang terakhir ada dashboard UPKP. Skenario-nya menampilkan statistik data dan semua statusnya pas. Selanjutnya ada role KSM. Next. Untuk aktivitas atau fiturnya ada riwayat laporan data sampah, unduh laporan data sampah, filter laporan data sampah, riwayat laporan data sampah, profil KSM, input laporan data sampah, detail laporan data sampah, edit laporan data sampah, terus ada aksesibilitas form. Untuk skenario pengujiannya ada membuka riwayat laporan KSM, menekan tombol unduh, memilih rentang tanggal pelaporan, terus sistem menampilkan daftar laporan, membuka halaman profil dan saat data belum selesai dimuat, ada membuka halaman input laporan KSM, ada membuka detail laporan saat data dimuat, ada mengakses form dengan keyboard, dan semua statusnya pas. Mungkin itu saja pemaparan proyek tugas besar dari kelompok Mas Dasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.